ekonomi politik ya, atau political economy ya. Di bab 9 Gruber ini jadi lanjutan dari chapter sebelumnya ya. Jadi sebelumnya itu kita membahas tentang cara pemerintah misalnya untuk menyediakan keperluan masyarakat ya, akan barang publik. Nah, pemerintah mengambil satu cara, salah satunya yaitu dengan menggunakan cost benefit analysis ya, analisis biaya manfaat, sehingga dicari nanti, kemarin sudah kita ilustrasikan sesuai dengan PPT yang ada ya, total benefit dikurangi dengan total cost ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah soal keterkaitan penyediaan barang publik yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan tidak bayar atau free of charge. Jadi barang publik itu bukan berarti harus tidak bayar, tapi kalau misalnya kita mendapatkan itu secara gratis, itu berarti beruntung. Jadi prinsip dasarnya sebetulnya bukan gratis. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana caranya. Bagaimana caranya pemerintah berhasil mengungkapkan preferensi masyarakat. Yang kedua, kalau pemerintah sudah dapat preferensi masyarakat, berarti pemerintah bisa menghitung ya, willingness to pay. Willingness to pay itu kesediaan orang untuk membayar. Tentu saja itu tergantung dari pendapatan masing-masing. Ya. Nah, itu tercermin dari demand masyarakat terhadap kebutuhan barang publik. Nah, ini berhasil ditulis gitu ya, disampaikan oleh Lindan. Lindan dengan teorinya itu dia berhasil mengilustrasikan. Tentu saja menggunakan ilustrasi yang sederhana. Nah, jadi seorang ahli ekonomi itu ya, mencoba untuk mencari solusi bagaimana sih caranya mengungkapkan preferensi masyarakat terhadap barang publik. Kita tahu bahwa preferensi masyarakat terhadap barang publik tidak sama dengan preferensi masyarakat terhadap barang private. Kalau barang private pasti mereka akan lugas menyampaikan melalui kurva permintaannya. Tapi kalau barang publik tidak, karena terkait dengan tanggung jawab kalau mereka memilih untuk setuju dalam penyediaan barang publik, berarti konsekuensinya adalah mereka bersedia untuk membayar, willingness to pay. Nah, biasanya orang karena willingness to pay, sehingga akhirnya ada keengganan mereka untuk menyampaikan secara lugas. Yang kedua, penyediaan barang publik seyogyanya adalah betul-betul satu kebutuhan yang didasarkan dari seluruh kebutuhan masyarakat. Itu idealnya seperti itu. Jadi penyediaan barang publik di kampus STAN misalnya harusnya sih dimintai pendapat kepada mahasiswa, dimintai pendapat kepada para pengajar, dosen, atau manajemen di unit yang lain yang berbeda. Itu seyogyanya begitu. Tapi pada prakteknya ternyata tidak seperti yang disampaikan oleh para ahli ekonomi. Karena ada pertimbangan lain. Nah, pertimbangan itu salah satunya adalah pertimbangan politik. Jadi political economy itu kita pelajari di chapter 9 terkait dengan penyediaan barang publik. Karena ternyata penyediaan barang publik oleh pemerintah dimanapun ternyata tidak semata-mata hanya didasarkan kepada betul-betul kebutuhan masyarakatnya. Tapi ada faktor lain. Faktor lain ini kita sebut sebagai politik. Oleh karena itulah kita pelajari ini political economy. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin kita bahas adalah ternyata Lindan tadi, teori tadi ya, itu tidak serta-merta bisa diterapkan secara penuh. Tapi ada faktor kesulitan di dalam penerapan teori ini. Nah, yaitu salah satunya adalah preferensi masyarakat. Jadi memang tidak mudah untuk mengungkapkan secara lugas preferensi masyarakat, keinginan masyarakat terhadap barang publik. Ya. Kemudian yang ketiga, biasanya orang
memakai jalan tengah. Kalau ada dua pilihan kiri kanan, biasanya orang kompromi di titik tengah, median. Jadi orang biasanya menjadi moderat atau median, berada di titik yang berada di tengah-tengah, tidak di kiri atau di sebelah kanan gitu, dari dua pilihan. Nah itu namanya median voter. Jadi ada mereka-mereka yang memang cenderung untuk memilih berada di daerah area tengah-tengah, tidak ekstrim. Kemudian yang berikutnya terakhir adalah tentang demokrasi. Ya, jadi ini teori-teori dari ilmu dari belahan dunia sana ya, barat ya, yang punya sejarah sebetulnya. Mereka punya sejarah yang cukup panjang ya. Jadi sejarah mereka adalah umumnya pemerintahan mereka adalah pemerintahan monarki, kerajaan. Ya. Inggris, Prancis itu kan semuanya adalah kerajaan. Tapi mereka sekarang hari ini menjadi negara yang bukan kerajaan, yang mereka mengklaim sebagai negara demokrasi. Jadi negara demokrasi itu artinya sebetulnya adalah melalui sebuah pemilihan. Jadi pemilihan suara itu salah satu sumbangan dari demokrasi barat. Nah, nanti akan kita bahas pemilihan langsung itu dengan keterwakilan. Ya. Karena pemilihan secara langsung itu tentu punya konsekuensi ya, terutama cost-nya juga besar. Ya. Dan kesulitan pemerintah adalah mengungkapkan preferensi masyarakat tadi, karena tidak mungkin menanyakan satu persatu. Kalau jumlah rakyat Indonesia ratusan juta ya tentu makan waktu dan biaya, kecuali pilpres ya. Karena pilpres dianggap ya harus secara langsung, tidak boleh diwakili lagi. Nah oleh karena itu ada yang namanya sistem perwakilan. Jadi semakin maju lagi orang berpikir bahwa sebetulnya sih suara itu bisa diwakilkan melalui apa ya, melalui partai politik. Nah, tapi kita tidak terlalu jauh masuk ke sananya ya, kita hanya menyatakan bahwa di dalam buku teks ini disampaikan ada yang namanya demokrasi perwakilan. Jadi walaupun diwakili itu namanya juga demokrasi. Dan yang terakhir nanti akan kita bandingkan antara demokrasi misalnya one man one vote, satu orang satu suara misalnya, bandingkan dengan musyawarah. Sebetulnya mana yang lebih efisien? Yang mana yang lebih baik, katakan lebih baik mana? Apakah one man one vote ataukah musyawarah? Nah kita ukur secara sederhana. Oke, itu highlightnya dulu kira-kira begitu, dan ini akan saya sampaikan waktunya juga tidak terlalu lama karena nanti ada sesi itu ya, sesi apa namanya? Kuis ya. Iya, Pak. Ya, sesi kuis. Kuis itu sekali lagi digunakan untuk sebagai uji coba ya. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkan tentang nilai kuis, tapi kuis itu dipakai di dalam rangka untuk uji coba, untuk mengetahui sebetulnya pemahaman saya terhadap materi selama ini sudah berapa banyak sih. Ya. Oke, itu saya kira itu dua agenda kita. Oke ya, jadi lihat yang pendahuluan dulu. Nah ini ya. Jadi dalam konsep welfare state itu ya setiap negara memiliki niat yang baik. Ya, negara yang tentu yang negara yang demokratis itu tentu negara itu menginginkan bertujuan yang baik, tidak ada yang mencelakakan rakyatnya. Ya. Itu yang disebut dengan konsep welfare state sebetulnya. Jadi tidak bisa diklaim bahwa negara sosialis itu tidak ingin kesejahteraan terhadap rakyatnya, tapi mereka memiliki cara yang berbeda saja. Ya. Negara Amerika tentu beda dengan negara beda dalam praktek welfare state-nya, tapi filosofi tentang kesejahteraannya mereka sama, cuma caranya yang berbeda. Ya. Tentu berdasarkan sejarah dan pengalaman negara itu masing-masing. Ya. Kemudian seringkali para politisi memanfaatkan kesempatan. Politisi itu biasanya kan memiliki
pengaruh yang kuat ya, dalam pengambilan putusan ya, misalnya dalam putusan ekonomi misalnya. Nah, itu parlemen biasanya punya, atau politisi ya, politisi itu punya kemampuan dan punya kekuatan lah melalui mesin politik mereka masing-masing. Nah, terkadang mereka dalam tanda kutip tergoda untuk mengambil satu putusan yang didasarkan bukan semata-mata karena kebutuhan dari seluruh rakyat, tapi seluruh masyarakat yang diwakili, tapi ada unsur kepentingan lain. Nah, ini kita sebut biasnya di situ. Ya. Tentang bagaimana sebetulnya penyediaan barang publik secara ideal. Nah, ini ada contoh tahun 2004 ada pembuatan jembatan di Alaska. Ya, itu ya secara hitung-hitung kebutuhan sebetulnya bukan kebutuhan yang sangat mendesak. Bukan seperti jembatan misalnya Golden Gate, ya, Bridge itu yang memang ketika dibuatkan jembatan itu ya ekonomi menjadi sangat terbantu gitu. Karena aktivitas ekonomi memang tinggi. Tapi kalau membangun sebuah jembatan besar yang aktivitas ekonominya kecil kan berarti seharusnya itu bukan prioritas utama kan. Karena azas kebermanfaatannya itu belum optimal gitu. Ya. Jadi belum cocok ya, dibuat jembatan sedemikian rupa besar, tetapi dengan kapasitas yang besar sebetulnya ya. Tapi ternyata aktivitas ekonominya sebetulnya tidak besar, sedikit di situ. Nah, ini pernah terjadi di Alaska itu, membangun sebuah jembatan yang sebetulnya secara hitung-hitungan sih sebetulnya belum dibutuhkan ya, oleh masyarakat, atau tingkat kebermanfaatannya itu tidak seperti misalnya kalau dibandingkan dengan tadi Golden Gate. Nah, ini yang kita sebut sebagai keputusan politis. Ya. Nah, jadi tergoda untuk mengambil satu keputusan yang sifatnya politis. Nah, itu terjadi. Mengapa ini menjadi pusat perhatian publik? Karena nanti pembiayaannya harus didasarkan kepada pajak. Karena pembiayaan utamanya dari bayar pajak, sehingga kalau proyek ini dilakukan ya nanti akan ada kenaikan pembayaran pajak. Oke, kemudian ini juga terkait dengan jawaban ilmu keuangan publik yang ada berapa W, ada what. Gitu. Nah, ini pertanyaan why-nya terjawab. Why the government do what they do? Mengapa government melakukan itu? Jadi itu fokus untuk menjawab pertanyaan di dalam ilmu keuangan publik. Oke, jadi alat ukurnya kita menggunakan itu. Nah, persoalan dari pemerintah itu sebetulnya adalah mengungkapkan willingness, keinginan. Jadi keinginan orang itu seharusnya berhasil diungkapkan oleh government. Misalnya dalam penyediaan barang publik, jadi willingness to pay. Nah ini ini ujian bagi pemerintah di suatu tempat ya, baik pemerintah pusat maupun daerah sebetulnya. Bagaimana mengungkapkan preferensi masyarakat. Yang dalam teori preferensi itu sulit untuk diungkapkan. Tapi bagaimana caranya? Nah, pemerintah harus berhasil pada akhirnya ya, pemerintah harusnya berhasil mengungkapkan willingness, keinginan dari masyarakat. Oke. Nah, Lindal ya, kita sebut sebagai Lindal pricing. Jadi salah satu cara untuk mengungkapkan itu pakai Lindal pricing.
untuk mengungkapkan preferensi tadi, willingness to pay. Ya, jadi preferensi orang itu ditandai dari bagaimana dia mengungkapkan. Mengungkapkan itu berarti sebetulnya adalah keinginan dia, kebersediaan dia untuk ikut serta di dalam membantu menyediakan barang publik melalui pembayaran pajak. Willingness to pay. Ya. Jadi kalau Anda lihat di mana posisi Lindahl pricing. Ya, Lindahl ini seorang ahli ekonomi. Ya, jadi kesulitan di dalam mengungkapkan preferensi itu bisa dipecahkan dengan melalui Lindahl pricing. Ya. Melalui mengukur social benefit. Ya, nanti kita coba lihat, biasanya sih marginal social benefitnya kita bikin sederhana, misalnya berapa dolar gitu, atau berapa rupiah, kita asumsikan gitu. Oke, untuk bisa melihat cara kerjanya Lindahl pricing ini ya ada dua ya, ada contoh ya. Contohnya dibuat sederhana, ada dua orang, Ava dan Jack. Ya, barang publiknya itu kita contoh sebagai fireworks, kembang api gitu. Jadi Ava dan Jack menginginkan adanya kembang api sebetulnya. Tapi sekarang pemerintah mencoba untuk mengungkapkan secara lugas willingness to pay-nya Ava dan Jack. Kayak mana sih dia? Nah, kita harus lihat dari kemampuannya untuk membeli ya, kita sebut dengan kurva demand. Ya. Kemudian willingness to pay itu menunjukkan kesediaan masing-masing untuk membayar. Katakan membayarnya lewat bayar pajak. Ya, jadi lewat pembayaran pajak. Kita lihat langsung ke gambarnya. Jadi secara prinsip orang itu berbeda karena pendapatannya berbeda sehingga pengungkapannya juga berbeda. Announcement differ, berbeda di dalam bagaimana mengungkapkannya. Jadi kita lihat dalam gambar satu, sumbu tegaknya ini willingness to pay. Keinginan dia, kebersediaan orang itu untuk membayar. Sumbu datarnya fireworks, barang publiknya itu ada angkanya 25, katakanlah ini unit ya, 25 unit, 50 unit ya. Sumbu tegaknya pakai dolar ya, 1, 2, 3, 4. Bagaimana si Ava? Ava. Oh, Jack dulu, Jack. Jadi untuk mulai dari 0 ya, karena startnya kan mulai dari 0. 0 sampai 1 itu kira-kira Jack bersedia bayar 3 dolar. Jadi kalau saya contohkan kemarin di komplek yang apa? Yang klaster itu berarti si Jack ini rumahnya di depan atau di belakang? Kalau mengikuti ilustrasi minggu lalu. Depan, Pak. Jack bersedia bayar 3 dolar. Sedangkan kalau Ava hanya bersedia bayar 1 dolar. Jadi Jack itu untuk 0 sampai 1 unit ya, itu bersedia bayar 3 dolar. Ava hanya bersedia bayar 1 dolar. Jadi si Jack ini kalau kita ilustrasikan sebagai orang yang berada di sebuah perumahan yang sebetulnya menginginkan adanya tambahan tenaga security misalnya. Ya. Si Jack ini rumahnya kira-kira ada di belakang yang sepi jarang dilaluin atau di depan dekat pos yang sering dilalui kendaraan. Si Jack. Yang di belakang, Pak. Iya, ya, jadi si Jack ini ada di belakang, jadi dia bersedia bayar lebih tinggi. Itu kira-kira. Jadi preferensinya itu berhasil diungkapkan oleh Lindahl. Oh, si Jack ini berarti
yang rumahnya di belakang bersedia aja, karena dia dalam rapat gencar, kita perlu gitu. Sedangkan si Ava santuy aja, dia santai, dia pikir ada tambahan atau nggak ada tambahan pun sebenarnya nggak ngaruh bagi keamanan dia, karena rumahnya di depan. Sehingga dia mengatakan, kalau saya sih nggak terlalu lah. Ya kalau mau bayar pun ya satu lah. Gitu. Saya bersedia bayar $1. Kira-kira gitu lah ya. Jadi antara Jack dan Ava sudah berhasil diungkapkan sekarang. Willingness to pay masing-masing. Kalau sudah didapatkan gitu, berarti kita bisa menjumlahkan secara utuh, secara total. Jadi ada 4 gitu ya, dari 3 ditambah 1. Ya. Oke, kalau SMC-nya adalah $1, jadi marginal cost-nya itu $1. Ya. Kalau marginal cost-nya $1 berarti kan katakanlah dihargai $1 ya, supaya price sama dengan MC sama dengan P. Ya, supaya tercipta efisiensi MC sama dengan P kan. Marginal cost sama dengan price-nya. Sama yang harus dibayarnya. Jadi kalau marginal cost-nya $1 berarti oke, kalau gitu pembayarannya $1. Nah, $1 ini kalau ada 2 orang, Jack dan Ava, berarti kan harusnya proporsinya si Jack membayar lebih banyak kan? Membayar lebih besar dibanding si Ava. Nah, berapa besarnya sudah bisa diikuti nanti, bisa dibuat. Ya. Kalau misalnya titiknya adalah 75 unit, kita asumsikan ya, efisiensinya di 75 unit di $1 SMC-nya, ya maka masing-masing membayar untuk $1 tadi. Jack berapa? Jack pasti lebih besar. Kalau lihat dari gambar ini bisa jadi Jack itu $75, 75 sen, sorry. Sedangkan sedangkan Ava membayarnya berapa? $25. Nah, kalau dengan seperti ini berarti partisipasi masyarakat terhadap pembayaran pajak bisa dilakukan atau tidak ada kesulitan. Kenapa? Karena sesuai dengan willingness to pay. Nah, ini pelajaran bagi pengambil keputusan bahwa pengenaan tarif pajak itu sebetulnya harus adil. Ya, keadilan itu dari willingness to pay. Willingness to pay itu didasarkan kepada kebutuhan mereka. Jadi kalau jalan diperlebar, yang mendapatkan manfaat kan semua orang kan, semua masyarakat. Tapi ada nggak yang lebih punya kesempatan yang tinggi untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar? Siapa kira-kira? Saya ambil contoh misalnya seorang pengusaha dengan seorang pegawai biasa misalnya. Seorang pengusaha berarti pebisnis. Kalau jalannya lebar kan berarti aktivitas ekonomi semakin cepat ya. Kira-kira yang kalau kita tanya siapa yang mendapatkan manfaat dari lebarnya jalan, ya seluruh orang kan. Karena sudah macetnya berkurang. Tapi siapa yang lebih besar mendapatkan manfaat? Para pebisnis atau pegawai? Bisnis, Pak. Bisnis, Pak. Bisnis, Pak. Ya para pebisnis. Sehingga sangat wajar kalau para pebisnis dikenakan tarif pajak yang jauh lebih besar. Itu berarti membuat azas pajak, memuat azas keadilan. Itu maksudnya. Ya. Kalau sekarang misalnya cost. Kalau yang menyebabkan cost itu paling besar siapa? Pengendara mobil atau pengendara sepeda motor? Kalau ada jalanan dibuat, jalanan itu kan harus dirawat. Yang menyumbang cost paling besar, beban paling besar. Cost itu kita artikan sebagai beban. Yang menyumbang beban paling besar itu terhadap maintenance jalan raya itu
pengendara mobil atau pengendara motor? Mobil, Pak. Mobil, Pak. Pengendara mobil. Karena bebannya lebih besar kan, bobot mobil lebih berat. Sehingga dia lebih potensi merusaknya lebih besar. Sehingga pajak kendaraan bermotor harus lebih kecil dari pajak kendaraan roda 4. Itu baru azas keadilan. Kalau mobil niaga tuh apa ya, disebut apa ya mobil niaga? Kalau kita sebut merek mobil apa? Avanza ya misalnya. Dengan mobil sport itu taruh misalnya Fortuner misalnya. Itu lebih besar mana potensi untuk merusak jalan? Niaga. Pak. Avanza atau Fortuner sih? Avanza, Pak, sebetulnya. Kenapa Avanza? Karena intensitas penggunaan jalannya, Pak. Nah, itu kalau Avanza ditimbang berapa kilo sih? Bandingkan dengan Fortuner. Lebih berat Fortuner, Pak. Tapi kalau memang berdasarkan itu, ya Fortuner mungkin, Pak. Ya, biasanya kan beban itu yang menjadikan jalan ini menjadi cepat rusak kan. Bukannya berapa sering dilaluinya. Gitu. Biasanya orang mengukur sehingga ada jembatan timbang. Di setiap provinsi itu ada jembatan timbang. Masyarakat yang lewat jalan itu, yang mobil besar ya, mobil truk ditimbang dulu. Sebab kalau melewati batas itu disuruh kurangi dia, suruh turun. Muatannya suruh diturunkan. Karena nggak boleh. Kenapa? Karena melewati jalan itu bebannya melebihi dari yang sudah ditetapkan. Jadi potensi jalan menjadi rusak. Nah, jadi pengenaan beban itu didasarkan kepada kos beban yang memang menjadi pemeliharaan itu menjadi lebih besar. Itu dibebankan juga pajak yang besar harusnya. Jadi pajak mobil Fortuner dengan pajak mobil Avanza beda. Karena daya jelajahnya si Fortuner itu menapaknya itu rodanya aja, bannya aja bobotnya bisa 2 kali bannya Avanza misalnya. Gitu. Sehingga kalau terjadi sesuatu ya Fortuner lebih menang lah di jalanan. Ya. Kalau Avanza sudah berkeping-keping, Fortuner paling ecet kiri kanan gitu. Ya, kalau terjadi frontal accident. Jadi lebih mahal dia dijual karena lebih menjamin rasa keamanan dan kenyamanan. Nah itu yang kita maksudkan seperti itu. Tapi kalau diminta pembayaran pajaknya, ya mereka pasti akan menuntut pembayaran pajak yang sama, gitu. Karena mobilnya jenisnya sama, sama-sama roda 4, tapi dibedakan karena ada asas tadi. Lindal itu berhasil memisahkan preferensi orang. Jadi willingness to pay-nya berhasil dipisahkan oleh Lindal. Digambarkan lewat kurva ini dan dipakai oleh pengambil putusan untuk menetapkan kebijakan misalnya pembayaran pajak. Nah ini salah satu sumbangan dari Lindal. Ya. Oke, kita teruskan, tapi ada kelemahannya ya, jadi tidak sempurna lah. Ya. Jadi kita tidak mendapatkan sesuatu yang sempurna. Ya. Kalau begitu siapa yang mendapatkan manfaat lebih banyak? Surplusnya. Si Jack, Pak. Jack atau si Ava? Jack ya. Jack, Pak. Adil nggak kira-kira ini? Enggak sih, Pak. Ketidakadilannya ada di mana? Adil, Pak. Adil, Pak. Oke, adilnya di mana adil? Karena si Jack membayar lebih besar, Pak, daripada si Ava. Jadi Kemudian, wajar aja kalau dia dapat surplus lebih besar, Pak. iya, justru karena dia mendapatkan manfaat yang lebih besar, dia harus berani bayar lebih besar. Itu kan tadi rumah yang ada di belakang harus bersedia bayar lebih besar supaya menambah security kan. Kalau dia ngotot nggak mau bayar lebih besar ya bisa saja tidak terjadi atau gagal kesepakatan. Jadi dalam rapat warga itu tidak mencapai kata sepakat karena siapa tadi? Jack ya. Si Jack itu dia tahu bahwa saya sangat butuh tambahan keamanan, tapi dia bertahan untuk tidak mengungkapkan preferensinya misalnya.
dengan cara tidak mau membayar lebih besar daripada si Ava. Kalau yang terjadi seperti ini ya tidak akan tercapai keinginan Jack. Ya. Sehingga dia menderita. Kenapa menderita? Karena dia merasa setiap malam tidurnya nggak nyenyak. Ada suara-suara sedikit dia terganggu karena menganggap tidak aman kan. Tapi kalau Ava ya santai saja. Nah itu saya kira itu letak keadilannya. Oke, itu saya kira ya. Siapa yang menikmati kalau gitu? Jack atau Ava? Jack, Pak. Yang menikmati ini Jack atau Ava? Jack, Pak. Firewalk. Hah? Dua-duanya, Pak. Ya dua-duanya. Semuanya. Dua-duanya happy kan. Nah, jadi mereka mendapatkan sesuai dengan kuantitinya. Jadi mereka mendapatkan imbalan sesuai dengan kualitas. Anda kalau beli barang, mengapa orang komplain? Sela, kenapa ada orang mau beli barang komplain? Karena antara harga sama barang yang dia tolak itu nggak sesuai. Ya karena merasa nggak sesuai, nggak cocok dengan ekspektasinya gitu. Itu namanya antara willingness to pay dengan hasil itu melalui surplus konsumen itu nggak cocok, sehingga dia komplain. Tapi kalau dia cocok, oh iya pas kok ini semua, walaupun harganya relatif mahal tapi ini kualitas semua kok, dia nggak komplain. Jadi komplain itu bukan karena harganya kemahalan, bukan karena harganya mahal, bukan karena harganya mahal. Dan orang puas itu bukan karena harga murah. Jadi antara willingness to pay dengan surplus konsumennya cocok. Kalau harganya relatif lebih mahal tapi berkualitas sesuai ekspektasi, berarti manfaatnya lebih besar. Berarti surplus konsumennya besar. Jack happy walaupun dia bayar lebih tinggi tapi dia mendapatkan kenyamanan yang lebih besar dari sebelumnya kan. Sedangkan Ava ya pasti dia mendapatkan manfaat karena dia tambah rasa keamanannya tapi dia membayar relatif lebih kecil dibanding Jack. Nah, itulah sumbangan Linda. Linda pricing. Bagi pemerintah juga berhasil berarti pemerintah. Kenapa? Karena dengan teori Lindahl ini pemerintah nggak perlu susah-susah untuk membiayai public goods. Karena partisipasi masyarakat bisa digerakkan. Karena sekarang tidak ada lagi orang yang tidak menyuarakan tentang kebutuhan barang publik. Karena sudah disiasati oleh si Lindahl tadi, seorang ahli ekonomi. Melalui pengungkapan preferensi. Oke, itu kira-kira ada komen, pertanyaan, silakan. Ya, kalau tidak ada kita lanjut lagi. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Nah, Pak, yang sebelumnya yang kita pelajari tentang barang publik itu kan ada masalah dalam mengukur preferensi barang publik ya, Pak. Di mana orang itu enggan untuk mengungkapkan preferensi mereka karena takut dimintai kontribusi yang lebih banyak. Nah, kenapa di Lindahl pricing ini malah orang itu malah orang itu dimintai secara jujur untuk mengungkapkan willingness to pay ini gitu, Pak. Apa nggak Ya. bertabrakan gitu, Pak, yang terjadi di sebenarnya sama yang ada di Iya, ya betul. Jadi pada prinsip dasarnya itu setiap orang enggan mengungkapkan preferensinya terhadap barang publik. Karena dia ingin, itu udah prinsip dasar orang. Misalnya kalau saya cepat-cepat saya tanya ke Akbar, misalnya Akbar mau ke 21 atau ke sebuah tempat lah ya, sebuah tempat yang pasti berbayar, tapi Akbar menemukan celah untuk tidak bayar, pilih bayar atau tidak bayar? Tidak bayar, Pak. Ya itu kan prinsip orang itu begitu, dan itu dimaklumi oleh siapapun ya. Keamananmu yang salah, orang-orang bisa menerobos sih gitu. Sehingga akhirnya orang mencari cara untuk bisa menerobos supaya nggak bayar. Nah ini sama juga,
Sebetulnya si Ava dengan si Jack tuh maunya sih nggak bayar. Kalau bisa gratis. Misalnya kita tanya, siapa yang butuh ini? Ya susah pasti jawabannya pada diem semua. Karena khawatir kalau dia ungkapin, oh berarti Anda bersedia bayar ya gitu. Nah itu pada dasarnya begitu. Tapi Lindal, dia tahu bahwa sebetulnya sih kalau diajak bicara, dianggap bahwa sebetulnya kebutuhan public goods itu adalah kebutuhan masyarakat. Jadi harus ada pihak lain yang mencoba mendudukkan mereka itu mencoba begitu. Coba dudukin aja apa sama Jack deh, panggil gitu kira-kira. Sini biar saya selesaikan persoalan mereka berdua kira-kira gitu. Jadi tinggal ditanya, Linda, gimana? Butuh kembang api untuk tahun baru? Untuk perayaan tahun baru kita perlu? Ya perlu lah gitu. Sebetulnya sih ya perlu gitu. Kalau apa? Ya perlu dong. Kira-kira gitu. Kalau sudah diajak ngobrol gitu, ya. Gitu. Nah, kalau sudah diajak ngobrol begitu baru ketemu nanti titik temunya. Itu cara Lindal saya mengajarkan. Tapi Rahmen tadi kan tidak ditunjukkan. Kita hanya tunjukkan bahwa pada hasil akhirnya secara sukarela, willingness to pay. Secara sukarela mereka akhirnya mengungkapkan. Ya gue butuh, kata si Jack. Berapa? Sekian. Si apa kita lihat? Berapa? Sekian. Oh wajar. Karena pendapatan barangkali lebih rendah kan. Orang yang pendapatannya rendah butuh hiburan banget nggak, Budi? Gimana Pak? Putus-putus Pak. Ya, orang yang pendapatannya rendah sebetulnya sangat membutuhkan hiburan nggak? Jelas Pak. Dibanding sama yang pendapatan lebih tinggi gimana? Oh, yang lebih tinggi lebih Iya, banyak hiburan seharusnya Pak. iya. Pasti mereka lebih banyak butuh hiburan karena mereka udah capek. Kalau yang pendapatannya rendah udah capek juga tapi kecapean di rumah gitu. Ya udahlah, mendingan setel TV aja deh. Kalau bayarnya tinggi mah gitu. Tapi kalau ditanya kembang api nih tapi 25 sen. Terus nikmatinnya sama-sama nggak, Budi? Si Jack sama apa nikmatin kembang api sama-sama nggak? Atau lebih banyak si Jack? Sama Pak. Sama, kalau sudah dinyala di atas ya siapapun bisa lihat. Sehingga dia mengatakan, oke deh kalau gitu, kalau 25 sih mau deh. Kalau si Jack 75. Itu kira-kira gitu, Budi. Jadi Linggal tahu secara persis bahwa sebetulnya mereka tuh menginginkan. Tapi mengungkapkannya itu malu-malu. Nah, disitulah para pengambil putusan harus mengajak semua pihak itu duduk sama-sama. Duduk bareng. Baru nanti ketemu jalan keluar. Itu. Kalau di sekolahan juga begitu, di sekolah. Di sekolah itu kalau ada hal yang berbayar itu nggak bisa sekarang dikasih tarif yang sama. Ya kan Budi ya? Jadi dipanggillah si orang tua oleh guru wali kelas, dikumpulkan, diajak bicara. Nanti ketemu nanti. Ketemunya apa? Mereka-mereka yang punya preferensi lebih tinggi dibanding yang lain. Karena yang punya preferensi lebih tinggi dengan kenyamanan sekolah itu pasti dia menganggap ya kan buat anak saya, bukannya buat anak orang lain, kok anak saya juga. Gitu. Misalnya di sekolahan dilihat ini Pak, ini ruangan kelas ini kan panas ya, emangnya nggak bisa dibikin AC gitu? Ya bisa sih, cuma uang sekolah nggak ada anggaran AC. Oh kita aja yang mengadakan sendiri gitu, akan ada begitu nanti. Loh, siapa yang membiayai Pak? Ya kita semua lah. Gitu. Tapi kalau gitu bikin list Pak, siapa yang berani ini? Ya nanti kelihatan kan yang biasa menyumbang 100.000 gitu Budi. Sedangkan orang yang lebih mampu kelihatan ya pasti 250.000. Si Jack ya, si Ava nanti ketemu juga. Gitu, pasti akan begitu kalau diajak bicara, diajak berunding, dipertemukan, dimusyawarahkan, nanti akan ketemu. Itu namanya Linda. Tapi kalau tiba-tiba aja ujuk ditanya, ya mereka pasti enggan semua. Tapi kalau duduk bareng, ini kita sangat membutuhkan. Gitu ya, Budi ya. Itu bagus Baik, pertanyaan Pak. itu. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Silakan. Nah, ini ada strategi.
Jadi itulah strateginya. Ya. Tapi ada problem ya. Bukannya berarti yang saya ceritakan tadi itu lancar semua, enggak juga, pasti muncul problemnya. 1, 2. Ada yang tahu kenapa selalu muncul problem di public goods? Di dalam public goods itu persoalan problem akan selalu muncul. Problem apa yang akan selalu ada? Free rider bukan, Pak? Oke, free rider problem. Kenapa muncul free rider problem? Apa sebab utamanya? Karena ada perbedaan willingness to pay mungkin, Pak, atau ada yang mau membayar atau tidak, Pak? Ya, 1 itu, 2 karena sifatnya memang tidak bisa dikecualikan. Jadi ada orang yang menganggap biar aja, mereka aja yang nyumbang, saya sih nggak ngisi deh. Nanti kalau AC-nya terpasang itu di kelas, anak saya juga nanti menikmati AC itu. Jadi memang selalu ada 1, 2 orang, 3 orang. Nah, di dalam Lindal ini juga pasti ada problem. Tidak seperti yang lancar saya tadi ceritakan, Budi. Itu pasti ada 1, 2, 3, 4 yang free rider. Ya nggak apa-apa, memang begitulah. Selalu ada free rider. Ya. Oke, itu. Yang pertama, tadi yang Budi katakan tadi. Ya. Mengungkapkan preferensi ini tidak mudah. Perlu strategi yang kuat. Jadi perlu ada satu cara untuk bisa mengungkapkan preferensi. Tapi memang problemnya di mengungkapkan preferensi. Yang kedua, preferensi knowledge problem. Kadang-kadang mereka ingin tapi nggak tahu cara untuk apa gitu. Jadi apakah bermanfaat atau tidaknya itu yang mereka belum tahu. Mereka biasanya mengungkapkannya bisa, tapi sebenarnya informasi secara penuh itu yang nggak mereka punyai. Yang ketiga, agregat. Tadi contohnya 2. 2 itu Ava dan siapa? Ya, Ava dan Jack. Jadi lebih sederhana diajak berdua ngobrol ketemu. Coba bayangkan kalau jumlahnya 200 energi. Nanti nggak quorum lah. Ada yang nggak bisa hari Sabtu lah, bisa hari Minggu. Ada yang Minggu pagi bisa, Minggu sore nggak bisa. Sangat sulit membuat agregasinya itu. Tapi pengambil keputusan nggak boleh karena ada problem ini sehingga akhirnya tidak menjalankan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan publik, nggak boleh. Itu udah risiko dari tugas otoritas atau pengambil putusan. Ya. Mereka dibayar, digaji, ya salah satunya untuk mengoreksi atau mengatasi problem. Memang tugas mereka. Tapi harus kita akui ada 3 problem ini di soal Lindal tadi. Ya. Oke, itu saya kira ya. Nah, kemudian tema berikutnya adalah kalau jumlahnya banyak gimana cara memecahkannya? Kalau 2 kan tadi mudah. Ya, orang mengatakan direct demokrasi. Demokrasi langsung. Pilihan langsung. Ya, memilih langsung. Jadi dibikin, kalau pemilihan langsung namanya apa? One man, one vote namanya apa? Untuk memutuskan sesuatu gitu. Namanya referendum ya. Setiap orang ditanyai. Setiap orang yang sudah dalam usia yang bisa mengambil putusan ditanyain semua tanpa kecuali. Itu namanya demokrasi langsung. Ya. Nah, kalau dari demokrasi langsung semuanya dipanggil. Ya. Nah, ini pasti membutuhkan waktu dan biaya yang besar sekali melakukan referendum. Pilpres itu referendum nggak? Iya, karena seluruh orang dimintain pendapatnya, suruh memilih di antara alternatif. Kalau calonnya 1 gimana, Akbar? Voter inisiatif ini, Pak. Kalau calonnya 1 gimana?
Erik kan? Jadi dia dicari lawannya kan. Ferry dari mana Ferry asal? Ferry. Ya, Pak. Suaranya ini putus-putus ya. Koneksinya kurang bagus. Romi dari mana, Rom? Asal kamu mana? Ya Pak, Asalnya dari mana? dari Kabupaten Bogor Pak. Nah, Kabupaten Bogor. Ada nggak yang pemilihan kades kepala desa di mana itu? Ada nggak di Bogor? Kades nggak ada sih Pak, Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada desa di tempat di kabupaten. Ada tapi mungkin kayak ditunjuk deh Pak. Oh enggak, kades nggak ditunjuk, dipilih ya. Justru yang ada kepala desanya siapa di sini? Yang rumahnya ada Saya, Pak. dipilih siapa? Siapa? Nanda? Iya, Siapa saya tadi? juga ada, Pak. Ya, coba ceritakan gimana pemilihan kepala desa. Kayak biasanya sih, Pak, kalau dari desa saya sendiri kemarin ada 4 calon ya, Pak. Iya. Dari 4 calon itu terus di vote deh, Pak. Iya dipilih. Betul. Justru yang pertama kali melakukan pemilihan langsung tuh kades. Pilkades. Waktu Indonesia belum memilih presiden secara langsung. Indonesia kan baru-baru ini saja pilih presiden langsung. Sebelumnya kan melalui MPR. Tapi kepala desa dipilih oleh rakyat desanya secara langsung. Jadi lebih maju mereka dalam pemilihan. Referendum. Setiap orang punya kesempatan yang sama. Nah, persoalannya kalau calonnya satu gimana? Pernah ada kejadian calonnya satu? Tempat saya ada, Pak. Ya, gimana menyelesaikan? Itu dicarikan lawan, Pak. Kadang ada istrinya atau saudaranya gitu, Pak. Iya. Ya, kadang-kadang lawannya kotak kosong. Jadi ada kotak kosong, ada kotak yang nama calon itu, calon tunggal tadi. Nah, justru di desa itu lebih maju dalam berdemokrasi sebetulnya karena kepala desanya langsung dipilih oleh masyarakatnya. Ya, jadi dia tidak inferior. Jadi masyarakat desa itu kalau diajarin demokrasi dari dulu dia sudah pionirnya demokrasi. Ya. Bahkan orang-orang kota yang milihnya diwakilkan. Nah sekarang kan semuanya langsung. Ya. Pilihan gubernur langsung, pemilihan bupati langsung nggak? Langsung sekarang. Yaitu jadi referendum ya, merupakan ciri dari demokrasi langsung atau satu orang satu suara. Ada lagi mayoritas voting. Ada lagi mayoritas voting. Jadi ada mayoritas voting ya. Tapi kalau mayoritas voting berarti kan diambil pilihan yang merupakan misalnya ada beberapa pilihan gitu, ada 3 pilihan, kandidatnya juga orangnya macam-macam, ya. Dibedakan juga antara usia misalnya atau kelompok usia atau kelompok mapan atau pekerja dan sebagainya itu bisa dibuat. Jadi nanti diadu satu-satu, kemudian nanti akan dibandingkan siapa sebenarnya yang lebih unggul dalam alternatif pilihan tadi. Yang lebih mayoritas itu artinya lebih kuat dipilih. Bukan orangnya tapi pilihannya itu yang majority. Mayoritas orang memilih artinya gitu. Bukannya orangnya tapi pilihannya itu yang banyak dipilih oleh orang. Itu namanya majority. Nah, ini ada syaratnya nih. Ada dominan dan transitivity. Kalau dominan itu jelas diadu.
Kalau A lebih disukai dari B, B lebih disukai C, berarti A lebih disukai. Jadi pakai matematika kan. A lebih disukai dari B, B lebih disukai C, berarti A pasti nggak lebih disukai dari C. A lebih baik dari B, B lebih baik dari C. Bisa nggak kita pastikan A lebih baik dari C? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, ya? Pak. Cara matematika begitu. Jadi kalau majority voting menggunakan cara itu. Itu makanya caranya pakai majority voting. Tapi kalau orang nggak suka pakai majority voting, dia menganggap nggak selalu, Pak. Nggak selalu A lebih disukai dari B. B lebih disukai dari C, maka tidak selalu A lebih disukai dari C. Nah, itu berarti mereka nggak menggunakan majority voting. Jadi syarat majority voting itu transitivity dan dominan. Ini kan tadi kita sedang bicara tadi tentang demokrasi langsung. Kan? Nah, ada cara namanya majority voting. Ya, ini kita harus diilustrasikan nih. Nah, ini ambil contoh ini. Ini tentang apa nih? Preferensi tentang pilihan pembayaran subsidi subsidi pendidikan. Ini cerita tentang subsidi pendidikan. Jadi pemerintah ingin memberikan bantuan kepada misalnya anak sekolah, kan subsidi pendidikan kan. Dikelompokkan dulu. Orang di sana itu dikelompokkan dulu orang-orang. Satu, ada parents. Parents itu berarti kan orang tua. Ada penduduk yang tua, elders. Kalau di dalam bahasa Indonesia apa? Yang sudah sepuh. Yang sudah sepuh masih ada punya anak sekolah nggak? Enggak. Nggak punya, namanya elders. Tapi kalau parents masih ada kan? Ya justru parents yang anaknya masih sekolah. Kalau yang nomor 3, yang couples, belum. Anaknya baru umur setahun, gitu. Masih muda-muda lah ya. Disebut ibu-ibu tapi masih muda, jadinya apa tadi istilahnya tadi apa? Yang masih muda. Nah, adil nggak kalau diambil putusan tanpa dimintai pendapat? Iya. Adil nggak kira-kira kalau pemerintah langsung ambil putusan, oke, pemerintah akan memberikan subsidi pendidikan besar 40% dari tahun lalu tanpa mengambil pendapat dari orang-orang. Adil nggak itu? Tidak. Enggak, makanya tidak. Makanya dikelompok, tidak adil. Oleh karena itu dikelompokkan. Ya. Oke, kalau pilihan pertama, misalnya pilihan pertama, yang di first pilihan yang pertama, antara parents dengan elder dengan young. Parents mau nggak subsidinya? H itu high, tinggi. L itu low, rendah. M itu middle, tengah-tengah. Kalau orang tua yang masih punya anak, mau nggak subsidi pendidikan tinggi? Mau. Bahkan dia mengatakan, ya harusnya lebih tinggi lagi. Kalau elders, ya dia pilih low kan. Pilihannya kan 3, H, L, M. Dia pikir saya nggak punya anak sekolah, masa harus bayar pajak lagi yang lebih tinggi. Saya low deh. Kalau yang muda, ambil tengah-tengah, medium. Nyari aman dia. Nggak H, nggak L. Yang kedua, pilihan kedua, medium, low. Pilihan ketiga, low, high. Jadi, ininya ya, maksudnya urutannya ya. Urutan pertama dia low, medium, high. Parents itu high, medium, low. Yang itu medium, low, high. Itu pilihan mereka. Tiga tingkatan. First, second, third. Nah, sekarang kita adu aja. Kita adu. Kan ada 3 grup, kita adu. Antara parents, medium, kemudian yang muda tadi, ya, berarti dia ya akan datang sih, dia akan punya anak sekolah, tapi sekarang belum gitu. Tapi yang akan datang dia ada harapan. Kalau elder sama sekali dia nggak ada kemungkinan, sehingga dia pilihnya low, medium, high. Preferensinya. Ya, sekarang voting. High lawan low. Dari 3 ini mana yang menang? High lawan low.
L. Berarti yang menang siapa? Low. Karena low 2 kali lebih tinggi dibanding high. Jadi kalau H dengan low, yang menang low. Low wins. Ya. Kalau H lawan M. M. Tadi yang pertama L menang, sekarang M menang. Sekarang kita adu lagi. M lawan L menang mana? M. Berarti yang menang siapa? M. M dua kali, iya, M 2 kali. Berarti M. Maka diputuskan, putusannya apa? Berdasarkan majority voting. Gitu. Oke ya. Jadi berdasarkan pilihan siapa yang apa putusannya nih, Rio? Apa putusannya? Yang medium, Pak, yang karena medium menang 2 kali, Pak. Ya, jadi putusannya apa? Kalau medium menang berarti jadi kita kan sedang cerita tentang bagaimana pemerintah mencoba menaikkan subsidi pendidikan. Berarti putusannya subsidi dinaikkan, ditambah, tapi kisarannya sedang, medium. Jadi tetap diambil, tapi kisarannya sedang. Jadi kalau ada pajak, tambahan pajak, berarti tambahan pajak tarifnya sedang, tidak boleh tinggi. Karena tadi sudah diuji melewat majority voting. Nah, itu kira-kira itulah majority voting. Jadi ada 3 kelompok orang yang ada di dalam itu. Jadi prinsipnya semua ditanyain sebetulnya ya. Setiap orang ditanyain, tapi dikelompokkan lagi dalam kelompok-kelompok tertentu sehingga ada majority voting istilahnya. Bukan dari jumlah orang yang banyak kemudian dipilih tuh. Bukan itu maksudnya. Bukan karena dia mayoritas lebih banyak orang tua kemudian kita ambil putusan orang tua, bukan. Yang disebut majority voting itu adalah alternatif preferensi yang dipilih secara mayoritas oleh kelompok-kelompok yang ada. Nah, itu saya kira bahan kita ya. Kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi sedikit lagi sambil nanti kita akan quiz ya. Kita break dulu ya. Sekarang jam 12 lebih 1, kita ketemu lagi nanti 12.25 ya. Oke. Baik, Pak. Oke, sampai ketemu ya. Ya, demokrasi perwakilan. Jadi ada kelompok masyarakat tertentu yang dianggap menjadi wakil dari kelompok masyarakat yang lebih besar. Jadi ada satu orang mewakili dalam wilayah dan konstituen tertentu, seperti DPR, anggota DPR atau anggota MPR, anggota DPR itu mewakili dari konstituennya ya, di wilayah pemilihan sendiri. Jadi ada demokrasi karena ada kesulitan kalau sistemnya adalah pemilihan suara langsung. Jadi alternatifnya menggunakan demokrasi perwakilan. Yang terakhir kita adu sebetulnya antara demokrasi dengan musyawarah. Jadi kalau demokrasi dan musyawarah ternyata yang lebih bagus adalah yang musyawarah. Kita agak kaget juga ternyata musyawarah tuh lebih bagus daripada demokrasi one man one vote. Mengapa? Karena kalau one man one vote kan syaratnya 50% per satu yang menang. Kalau 51% setuju, sebetulnya ada 49% yang tidak setuju. Tapi karena mengambil one man one vote dan dianggap pilihan itu menjadi mayoritas, sehingga akhirnya dipilih. Dipilih putusan yang diambil oleh 50 kelompok yang jumlahnya 50% per satu. Jadi 51% misalnya, minimum ya. Berarti ada 49% sebenarnya yang tidak setuju, tapi harus sepakat, dia harus menyetujui karena ikut harus berkorban
untuk mengikuti yang 51, dan itu kan sangat besar risikonya kan. Tapi kalau musyawarah beda. Musyawarah itu seluruh orang yang ada di situ bersepakat untuk mengambil satu putusan yang sama. Walaupun awalnya terjadi perbedaan, tapi setelah dilakukan katakanlah negosiasi ya, lobby-lobby tertentu misalnya, itu kan dalam ilmu politik biasa, dan itu kalau dilakukan ya lebih bagus karena bisa dilakukan secara musyawarah. Nah itu saya kira bahannya, dan kita nggak perlu lihat PPT-nya karena waktunya juga terbatas. Silakan nanti saya minta Anda melihat sendiri ya di buku teks dan di PPT-nya. Oke, saya kira itu saja materinya, dan kembali kita nanti ke WA saja karena saya akan kirim lewat WA soalnya. Satu soal saja karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan satu soal ini bisa mewakili ya. Oke, saya kira itu ya.